lagi di kontennya The Union Live. Ini untuk yang di video kali ini gue akan balik lagi ngebahas soal tarot. Nah, kalau di video sebelumnya yang soal tarot itu gue ngebahas gimana prediksi 12 zodiak di tahun ini. Nah, sekarang gue mulai spesifik nih ngebahas zodiaknya. Nah, karena ini udah masuk bulan Februari, jadi ini siap-siap mantengin buat lo yang zodiaknya Aquarius ya. Tapi sebelum gue mulai ke bacaan tarotnya, mungkin ini sebagai disclaimer, kalau bisa dibilang kayak gue akan bacain ini secara general. Jadi buat teman-teman Aquarius kayak ini baca secara general, jadi kayak pasti ada yang ngalamin, ada yang relate, ada yang enggak. Jadi kayak harap malam kalau misalnya ada lo yang zodiak Aquarius yang merasa, oh iya bener nih, tapi ada juga yang merasa kayak, kok enggak banget. Nah itu tadi karena gue bacanya general, jadi nggak spesifik gitu loh. Kalau mau spesifik nanti aja, oke? Nah, gue ini udah gue siapin kartu gue kocok dulu kartunya seperti biasa. Nanti gue akan ada 5 aspek yang akan gue lihat dari para zodiak. Para lo yang zodiak Aquarius di bulan ini. Gue kocok lagi. Sorry. Oh, sorry. Oke, gue terlalu cepet kocok kartunya. Jadi pelan lagi. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, kayak tema pertama ini gue mau lihat dulu gimana zodiak Aquarius ini secara general di bulan ini, di bulan Februari ya. Gue ambil 2 kartu dulu. Oke. Gue terus ini kartunya. 2 kartu. Oke, yang pertama ada Ace of Pentacles. Yang kedua ada Ten of Cups. Oke. Jadi bisa dibilang kayak kalau secara general secara general kayak untuk para zodiak Aquarius ini kayak di bulan ini adalah secara general adalah momen yang tepat atau peluang tepat untuk untuk kayak mengerjakan atau melakukan sesuatu yang sifatnya konkret, yang memang pasti. Jadi kayak bisa dibilang kayak buat lo yang zodiak Aquarius secara general kayak oke, ini saatnya lo mengerjakan sebuah project, mengerjakan apapun itu pekerjaan emang yang lu udah punya bayangannya, udah punya gambaran, lu udah tahu kayak goals konkretnya kemana gitu loh. Nah itu si Ace of Pentacles. Jadi kayak lu udah, ketika lu memutuskan lu mau mengerjakan satu, karena lu udah tahu bahwa ini goalsnya kemana, ini endingnya kemana. Lu tahu lu akan dapet apa, lu akan dapet berapa gitu loh. Nah si Ten of Cups ini menurut gua ini cukup menarik. Padahal ini maksudnya belum ngebahas soal yang lagi spesifik, tapi baru general nih. Nah, kalau Ten of Cups ini bisa dibilang kayak apa yang lo kerjakan ini kayak bisa dibilang kayak sesuatu yang lo emang sudah harapkan selama ini gitu loh. Sesuatu yang lo harapkan selama ini, sesuatu yang lo suka. Jadi karena emang saking lu harapinnya, lu benar-benar udah nyaman banget, lu udah cocok dengan apa yang lu pilih ini gitu. Jadi kayak kenapa kita memutuskan lo mulai ngerjain apapun ini, untuk project ataupun itu yang emang menurut lo konkret, menurut lo pasti, menurut lo jelas gitu. Dan menurut lo juga ini sangat realistis karena emang pertama lu udah mengharapkan ini udah cukup lama. Pertama, kedua karena lo emang suka dengan apa yang lo pengen kerjain gitu. Jadi kayak bisa dibilang kayak ini saat yang tepat gitu loh. Karena emang lo bisa dibilang punya harapan yang tinggi banget gitu loh, bahwa lu pengen ini tercapai di bulan ini gitu. Nah, tentang tema saja udah selesai, gue akan lanjut lagi ke tema kedua, yaitu tentang secara personal atau mungkin kalau bahasa gue kayak self development buat Aquarius di bulan ini seperti apa. Gue ambil 2 kartu lagi. Oke, gue taruh sini kartunya. Ada 2 kartu. Oh, oke. Menarik. Yang pertama ada Eight of Cups. Yang kedua ada Queen of Swords. Nah, ini si Eight of Cups bisa dibilang kayak kalau kaitannya sama secara personal lo atau mungkin secara self development lo, kayak di bulan itu waktu yang tepat banget buat Aquarius untuk kayak move on.
untuk move on dari istilahnya kayak apa ya, kayak hal-hal yang bikin lo nggak nyaman, hal-hal yang bikin lo sedih, hal-hal yang bikin lo sakit hati, hal-hal yang bikin lo kecewa. Pokoknya ada kaitannya dengan emosional dan memberikan efek negatif buat lo. Itu sebaiknya lo tinggalin. Jadi kayak saatnya lo move on ke sesuatu yang lebih baik lagi, sesuatu yang baru lagi gitu loh. Dan kalau gue kaitin sama si Queen of Swords, ini kayak lo harus mantep. Jadi di bulan ini lo harus mantepin diri, kalau lo emang oke, gue move on, gue untuk saat ini gue harus pindah ke hal baru. Saatnya gue kayak meninggalkan hal-hal lama yang bikin gue sedih, yang bikin gue kecewa, memberikan efek negatif buat lo secara emosional gitu. Dan untuk bisa sampai si Queen of Swords ini, memang lo harus ini sih bisa dibilang kayak benar-benar lo pertimbangin dulu. Jadi kayak nggak bisa kayak oke, gue mutusin gue move on deh. Tapi kan untuk proses move on itu lo udah punya pertimbangan kenapa harus move on. Mungkin lo berpikir bahwa oke, ternyata gue dengan gue punya emosi negatif, ternyata kok makin gak bagus buat gue ya, kayaknya emang udah saatnya gue tinggal ya. Jadi emang lo punya reasonnya kenapa lo harus move on gitu. Jadi kayak better kalau ketika lo bingung gimana sih, lo harus cari reason dulu kenapa lo harus tinggalin itu, kenapa emosi ini memberikan efek negatif buat lo. Itu harus ada reasonnya. Ketika lo ada reason, nah lo akan gampang untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin memberikan efek buruk buat lo. Nah itu efek berikutnya adalah kalau gue kaitin sama si tema secara personal atau self development, itu bagus banget buat pengembangan diri lu untuk lebih pribadi yang lebih baik lagi di bulan ini. Kira-kira gitu. Nah, gue masuk ke pertanyaan ketiga, itu soal karir. Nah, sekarang untuk tema berikutnya gue akan ngomongin soal karir buat Aquarius nih ya. Oke, kita lihat nih apa sih yang akan terjadi untuk karir di Aquarius nih ya, di bulan ini ya. Ada 2 kartu. Oke, ada 2 kartu. Yang pertama ada Six of Pentacles. Yang kedua ada Hierophant. Nah ini, kalau gue melihat 2 kartu ini, kayak bisa dibilang kayak di bulan ini buat lu yang zodiak Aquarius soal karir, kayak ada kemungkinan emang ada yang ngasih apa ya, ada yang nawarin lo job, ada yang nawarin lo project, dan yang bisa dibilang kayak orang yang ngasih itu orang emang yang apa ya, emang yang secara kedudukan cukup tinggi, dia punya, bisa dibilang emang punya knowledge yang bagus banget, orangnya juga bisa dibilang kayak cukup konservatif, dan dia kayak apa ya, bisa dibilang dia kayak ya generous lah gitu loh, untuk kayak ngasih lo pekerjaan, ngasih lo project gitu. Jadi ini kalau Six of Pentacles ini kayak mungkin kan banyak orang mengaitkan dan ini dengan apa, materi, uang, tapi juga bisa dikaitkan dengan pekerjaan atau project atau sesuatu yang sifatnya emang real dan emang jelas gitu. Jadi kayak mungkin buat yang nanti yang lu yang sudah akhir Aquarius untuk soal karir, kayak akan ada nawarin lu untuk job atau project, dan ya siap-siap aja gitu. Dan kenapa orang ini bisa milih lu kan karena emang melihat emang lu emang layak untuk diberikan job ini gitu, karena melihat kepantasannya lu untuk mendapatkan job ini, untuk mendapatkan project ini gitu. Dan bisa dibilang emang dia juga, tadi mungkin gue singgung di awal, orangnya juga cukup punya prinsip, orangnya juga konservatif, dan dia bisa dibilang kayak mungkin bukan pengalaman, tapi kayak secara knowledge-nya juga sangat lengkap banget gitu loh. Jadi kayak memang dia tahu sih dia mau ngasih ke siapa gitu, dan dia emang kenapa masih dia, karena dia yang punya dia yang punya authority untuk kayak ngasih itu ke siapapun itu, termasuk juga ke lu nih gitu loh yang zodiak Aquarius tuh. Nah, selesai karir, gue akan lanjutin ke social life atau yang bisa dibilang kayak itu pertemanan lu, hubungan sosial lu, interaksi lu dengan orang-orang di sekitar lu itu seperti apa. Gue ambil 2 kartu lagi.
Oke. Ada dua kartu. Ada Five of Pentacles sama Knight of Pentacles. Nah ini kenapa bisa muncul si Five of Pentacles ini kayak gue melihatnya kalau kayak di hidupan sosial lo atau teman lo, untuk lo yang zodiak Aquarius, kayak ini lo lagi lagi mengalami, bisa dibilang kayak mengalami kesulitan secara material finansial. Jadi kayak bisa dibilang kayak aduh, lu lagi kondisi emang lagi kurang bagus, lu butuh bisa bilang uang atau mungkin materi atau apapun itu bentuknya emang konkret jelas gitu loh, dan lu minta ke bisa dibilang ke orang-orang terdekat lo atau ke kehidupan sosial lo. Nah, untuk bisa lu dapetin apa yang lo mau. Nah, si Knight of Pentacles ini bisa dibilang kayak orang-orang di sekitar lo ini kayak akan ngasih syarat ke lu sih, kayak kalau lo mau dapetin itu ya lo harus mengerjakan apa yang lo bisa kerjakan tuh, dan bisa dibilang kayak ini kayak apapun yang nanti lo kerjain itu kayak sebagai prasyarat untuk dapetin apa yang lo butuhkan. Dan seperti apa yang akan nanti lo kerjakan bisa dibilang kayak emang yang mungkin kayak pekerjaan atau project yang sifatnya emang udah jelas goalsnya apa, udah jelas progres seperti apa. Jadi kayak lo tinggal ngikutin aja, tinggal ngerjain aja, karena secara konsep udah ada, secara idenya udah ada gitu. Jadi lo hanya tinggal menjalin aja gitu lo. Bisa dibilang kayak ketika lo ngerjain emang udah lo tinggal ngerjain sampai selesai aja gitu. Jadi nggak perlu lo disuruh mikir. Jadi lo benar-benar ini bisa dibilang kayak pekerjaan yang cukup teknis gitu. Jadi ya lo nggak mungkin tetap mikir, tapi kayak lo nggak akan disuruh banyak mikir tentang konsep, tapi kayak gimana ya lo bisa ngerjain ini bisa sampai selesai gitu loh. Jadi ini semacam kayak prasyarat supaya apa yang jadi kebutuhan lo kekurangan di materi atau uang, ya ini sebagai prasyaratnya untuk lo bisa dapetin apa yang lo butuhkan. Gitu. Ini kok agak nyamuk kayak ke finansial atau keuangan ya, tapi ya ini konteksnya kan emang ya yang bisa ngasih bantuan emang dari lingkungan sekitar lo atau lingkungan pertemanan lo. Nah, terakhir gue masuk ke tema tentang asmara atau percintaan. Ini yang terkadang paling banyak ditanya sama orang-orang soal percintaan gimana. Gue ambil 2 kartu. Ada Three of Wands sama ada Queen of Pentacles. Ini kalau gue melihat dari kartu ini kayak Three of Wands ini kayak bisa dibilang gini sih, kayak untuk masa percintaan, kayak untuk di bulan ini atau di tahun ini kayak lu berpikir bahwa kayak lu punya semacam visi baru, lu semacam punya keinginan baru untuk masa percintaan gitu loh, berbeda dengan sebelumnya. Jadi kayak lo kayak meriset ulang apa yang jadi keinginan lo soal percintaan. Nah, jadi kayak di sini kayak lo meletakkan visi baru, lo meletakkan sebuah keinginan lo terhadap percintaan itu adalah, nah ini jawaban berikutnya ada di Queen of Pentacles. Jadi kayak untuk masa percintaan udahlah, lo maunya yang kayak secara pemikiran lo, secara action lo mau lebih simple, lebih praktis, tapi tetap realistis gitu loh. Jadi lo nggak mau yang punya ekspektasi berlebihan, lo juga nggak mau yang terlalu baper banget, lo juga nggak mau yang terlalu yang banget, istilahnya kayak lebih ke ini aja, lebih ke gue maunya A udah jelas gitu. Misalkan lo mau tipe cowok seperti apa misalkan, atau mau punya pasangan seperti apa, kalau bilang ya udah gue maunya A udah simple gitu loh. Jadi kayak apa yang jadi kebutuhan, apa yang jadi keinginan lo, apa yang jadi target lo, ya lo lebih bisa simple aja sih, kayak mendeskripsikan apa yang jadi keinginan lo ini soal percintaan ini. Jadi kayak ya soal cinta lo nggak naik-naik lah, lo mikir realistis aja lah gitu. Lo misalkan kayak gue butuh pasangan yang tipe seperti ini udah, dan apa yang jadi kriteria itu emang
emang make sense gitu loh, bukan tipikal yang susah dicari gitu, bukan tipikal yang langka. Jadi emang lo tau ini emang kalau gue nyari yang tipikal ini pasti nemu gitu, karena emang lo lebih realistis, lo lebih melihat kondisi apa ya, lebih melihat kondisi sekarang tuh seperti apa gitu loh. Jadi kayak menurut gue sih ini bagus. Jadi kayak lo jadi kayak lebih berpikir simple aja gitu loh, simple, praktis, dan lu juga nggak mau yang terlalu ngoyo. Yang penting gue punya target, punya goal, proses gimana ya lu bawa santai aja, nggak mau yang terlalu ngejar banget, nggak mau yang terlalu jadi berharap banget, nggak mau yang terlalu yang ngapain banget. Ya udah kayak gue mau ya udah nanti ketika gimana prosesnya, ya kalau emang menurut lu dengan cara A bener, yaudah lu akan lakukan cara A terus sampai benar dapat. Jadi lu nggak perlu berpikir kayak harus punya plan B, plan C, atau mungkin lu improve atau lu punya cara baru. Jadi kalau menurut lu udah punya cara yang tepat untuk dapetin atau lo mungkin lo mau nyari pasangan yang sesuai dengan kriteria lo, ya lo sebenarnya udah tahu caranya, tinggal lo jalan aja secara konsisten gitu loh. Nah, ini untuk asmara kira-kira seperti itu untuk yang pembacaan tarot untuk zodiak Aquarius. Semoga lu yang zodiak Aquarius bisa mendapat insight, bisa mendapat petunjuk yang bagus kira-kira untuk bulan ini lu sebaiknya seperti apa. Kalau emang lu punya komentar atau lu tertarik atau mungkin lu suka dengan video ini, atau mungkin lu merasa mendapat sesuatu dari pembacaan gue nih, lu bisa tinggalin komentar, lu bisa tulis komen di kolom komentar, atau mungkin lu bisa like, atau mungkin lu merasa bahwa lu punya teman yang zodiak Aquarius dan lu merasa bahwa dia harus nonton, lu bisa share video ini. Atau mungkin lu mau tahu update dari pembacaan tarot gue di video berikutnya, lu juga bisa subscribe. Jadi ini lagi-lagi pesanan dari sponsor. Jadi buat teman-teman untuk nge-like, komen, subscribe video dan channel ini. Karena ini dengan lo melakukan itu juga memberikan support juga buat gue dan tim Union untuk bisa menciptakan atau membuat konten-konten yang lebih yang lebih baik, lebih berkualitas, dan bisa memberikan manfaat buat lo semua gitu. Jadi sekian dulu untuk video gue hari ini. Nanti next gue akan melakukan baca tarot lagi dengan nama yang beda.